Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Antoneta Lero dengan NIM 1420120031R, kelas KPN 20B, semester 4, program studi S1 Keperawatan, mahasiswa Stikas Nusantara Kupang, akan membahas mata kuliah Transkultural Keperawatan 2 dengan topik kesehatan spiritual dalam keperawatan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah usaha untuk mencapai tingkat mental atau metafisika tertentu, di mana pada kondisi tersebut manusia berusaha dengan keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam semesta, dan menyatu dengan energi di sekitarnya. Spiritualitas lebih diarahkan pada usaha mencapai kedamaian pribadi melalui pemikiran-pemikiran dan pemahaman pribadi yang semuanya bertujuan pada akhir mengkomunikasikan diri dengan Tuhan atau alam semesta atau energi. Aspek spiritualitas menurut Church 2011, spiritualitas terdiri atas 3 aspek, yaitu aspek eksistensial, yaitu di mana seorang belajar untuk menghilangkan bagian dari dirinya yang bersifat egosentrik dan defensif. Aktivitas yang dilakukan seseorang pada aspek ini dicirikan oleh proses pencarian jati diri. Yang kedua, aspek relasional, yaitu tahap kesatuan di mana seorang merasa bersatu dengan Tuhan. Pada aspek ini seorang membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. Yang ketiga, aspek kognitif, yaitu saat seseorang mencoba untuk mencapai lebih reseptif terhadap realitas transenden. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan refleksi atas suatu bacaan spiritual tertentu, melatih kemampuan untuk konsentrasi juga dengan melepas pola pemikiran kategorikan yang telah terbentuk sebelumnya agar dapat mempersepsi secara lebih jernih pengalaman yang terjadi serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut disebut aspek kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan spiritual. Karakteristik spiritualitas. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri. Pengetahuan diri yaitu siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya, serta mengenai sikap yang menyangkut percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan masa depan, ketenangan pikiran, dan harmoni. Yang kedua, hubungan dengan alam, mengetahui tanaman, pohon, marga satwa, dan iklim, serta melindungi alam dan berkomunikasi dengan alam, contohnya bertanam dan berjalan kaki. Yang ketiga, hubungan dengan orang lain. Hubungan yang harmonis meliputi berbagi waktu, pengetahuan, dan sumber secara timbal balik. Hubungan yang tidak harmonis maka akan terjadi konflik dengan orang lain dan resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Yang terakhir, hubungan dengan ketuhanan meliputi tindakan individu dalam praktik ibadahnya seperti sembahyang, berdoa, dan meditasi. Faktor yang mempengaruhi kesehatan spiritual. Yang pertama, tahap perkembangan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, latar belakang etnik dan budaya, pengalaman hidup, dan krisis perubahan. Peran perawat dalam kebutuhan spiritualitas. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan pada pasien secara holistik dengan memandang aspek mind, body, dan spirit pasien. Yang kedua, membantu pasien dalam meningkatkan proses healing, resilient, dan mencapai status well-being. Yang ketiga, membantu pasien dalam menentukan makna dan tujuan hidup, meningkatkan percaya diri pasien, sampai mendapatkan sumber harapan terhadap kesembuhan dari sakitnya. Yang keempat, membantu pasien memahami spiritualitas yang diyakini untuk mencapai kesembuhan fisik dan psikis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pasien menerima kematian dengan damai, misalnya pada kasus pasien dengan penyakit terminal. Spiritual yang sehat. Cara mencapai spiritual yang sehat,
yang merupakan karakteristik kematangan fisiologis adalah yang pertama, authenticity, bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri. Yang kedua, melupakan masa lalu. Melupakan emosi negatif merupakan dasar penting untuk kematangan fisiologis. Yang ketiga, menghadapi ketakutan. Mengungkapkan dan menghadapi ketakutan untuk mengurangi level kekhawatiran dan meningkatkan kedamaian pribadi. Yang keempat, mawas diri dan pemaaf. Memaafkan diri dan orang lain untuk menumbuhkan spiritual. Yang kelima, cinta dan kasih sayang. Sumber cinta ada di dalam diri, maka pengalaman spiritual dalam berpeluang pada orang lain tanpa memikirkan imbalan. Yang keenam, community. Alkultus dan realistik, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, awareness, adanya kesadaran untuk mengabaikan pengaruh negatif, takut dan keinginan untuk membantu menghadapi penipuan diri. Yang ke-8, peace, selaras dengan alam dan orang lain. Berikut contoh spiritualitas dalam bidang keperawatan. Yang pertama, membangun hubungan antara perawat dan klien berdasarkan rasa percaya, proses perawatan, komitmen, serta menunjukkan rasa hormat untuk memberikan intervensi spiritual yang efektif. Yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan secara individu untuk perkembangan spiritualitas dirinya. Yang ketiga, perawat harus mengembangkan identitas spiritualnya supaya lebih sensitif terhadap kebutuhan spiritual klien. Yang keempat, membangun hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan klien dengan memberikan perawatan spiritual yang tepat. Demikian pembahasan saya tentang spiritual keperawatan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.